Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, sekarang kita sudah masuk di tema 5H, lingkungan sahabat kita. Nah, dari video hujan dan laut tadi merupakan gambaran dari pembelajaran IPA yang akan kita bahas hari ini. Nah, kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Today we are going to learn about water cycle atau siklus air. Okay class, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yaitu apa? Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air itu apa ya? Siklus air yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup yaitu hujan. Tahapan siklus air yaitu ada 3. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Dan yang ketiga ada presipitasi. Evaporasi yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Kalau kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kalau presipitasi yaitu jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, coba anak-anak perhatikan skema dari siklus air. Siklus air atau daur air. Yang pertama yaitu uap air menuju atmosfer. Adanya proses evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Yang kedua yaitu ada proses kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Yang ketiga, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Yang keempat, proses presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Yang terakhir, proses infiltrasi. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah yaitu ada namanya infiltrasi. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau berbatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, air tanah ternyata dibagi menjadi 2 jenisnya, yaitu air tanah freatis dan air tanah artesis. Air tanah freatis terletak tidak jauh dari permukaan bumi. Namun, kalau yang artesis yaitu air tanah yang jauh dengan permukaan tanah. Selanjutnya yaitu ada contoh kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air, yaitu penebangan hutan. Keberadaan hutan ternyata sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu membantu penggemburan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau. Yang kedua yaitu sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah dan air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan.
Pengaruh siklus air terhadap musim kemarau yaitu, coba lihat gambar ini. Musim kemarau yaitu uap air yang diuapkan lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Tanahnya terlihat retak-retak ya. Nah, musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan yang pertama, berkurangnya sumber air. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, menambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Selanjutnya yaitu kualitas air yang baik itu yang bagaimana? Nah, di sini kualitas air itu ada 3 syaratnya. Syarat fisika, kimia, dan biologi. Kalau syarat fisika yaitu airnya tidak berasa, airnya tidak berbau, airnya tidak keruh dan tidak berwarna, serta airnya tidak memiliki endapan. Kalau syarat yang kimia yaitu memiliki tingkat keasaman yang normal dan airnya tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang terakhir yaitu syarat biologi. Airnya tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu bakteri patogen? Yaitu bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk tertentu. Air yang layak dikonsumsi yaitu air angkasa, air permukaan, dan air tanah. Air angkasa itu air yang asalnya dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Semisal ada air hujan, air salju, dan air es. Nah, kalau air permukaan yaitu air hujan yang mengalir dari permukaan berada pada tempat atau wadah permukaan dataran, yaitu sungai, rawa, bendungan, atau danau. Air tanah, air yang bergerak di dalam tanah. Terdapat di antara butir-butiran tanah atau dalam retakan bebatuan. Nah, persediaan air yang terbatas dapat mempengaruhi besar hidupnya kelangsungan manusia. Mulai dari air minum, lahan pertanian, pembangkit listrik, dan kebutuhan lainnya menggunakan air. Air adalah penyusun terbesar dalam tubuh manusia. Coba anak-anak bayangkan apa yang terjadi pada tubuh dan kehidupan kita jika kita kekurangan air. Nah, supaya airnya tetap terjaga, mari kita cari tahu cara menghemat air. Cara menghemat air yang pertama, coba perhatikan. Kalau mencuci pakaian, gunakanlah air secukupnya. Yang kedua, menggunakan bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga yaitu menghemat air ketika mencuci kendaraan. Dan masih banyak lain sebagainya. Nah, ada lagi contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama yaitu air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, air menjadi kelembapan suhu dan iklim di bumi. Yang ketiga yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang keempat, air mengalir memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang kelima yaitu pemanfaatan sungai. Sungai itu ternyata punya manfaatnya, selain untuk mendapatkan air, ternyata juga berguna untuk sarana transportasi air, pengairan sawah, dan media tambak ikan atau udang. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana terjadinya siklus air, manfaat air, dan cara menghemat air. Sekarang saatnya Miss Clarita bertanya, apa saja sih tahapan dari siklus air? Bagaimana cara menghematnya air? Nah, pertanyaan itu akan kita bahas saat Zoom meeting.
Okay student, thanks for watching my video. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next time, insyaallah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.